dan panitia untuk mempersiapkan acara pelantikan Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia Megawati Kudus besok hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Amin, harus sukses. Selamatkan aset negara, memberantas kejahatan di bumi ibu pertiwi. Aliansi Indonesia majulah terus. Selamat sore, ini kru dari Badan Anti Narkoba Nasional yang dipimpin oleh Bapak Sugono-gono. Ini keringetnya ini luar biasa ini. Terima kasih kerja kerasnya. Aliansi Indonesia mempersatukan bangsa. Konsumsi capek ini, konsumsinya sudah dulu. Adalah pedoman kita. Aliansi Indonesia berada di garda Yang punya Indonesia ini. menegakkan keadilan, tegakkan kebenaran. Aliansi Wah, saya Indonesia selamatkan aset negara. Pak Gunter, Wakil Ketua Umum Mengatakan ya, Pak Papang dengan ciri khasnya kumis yang tiada duanya. Ini seandainya hilang di tengah belantara langsung ketahuan kumisnya ini. Terima kasih KBRI Intelijen Investigasi. Semoga jaya selalu hidup aliansi. Pak Sugeng, selamat sore Pak Sugeng. Akan bersinar bersama Aliansi Indonesia bersatu tegakkan keadilan, menjaga aset negara kita Republik Indonesia. Marilah kita bersama menjaga bangsa kita, satu hati bersama untuk Indonesia. Kobarkan semangat kita, satukan langkah bersama, adil dan sejahtera untuk Indonesia. Instruksi 3 pilar dari Ketua Umum, agar bisa dipahami dan dimengerti oleh anggota serta pengurus Aliansi Indonesia, di seluruh tanah air. 3 pilar Aliansi Indonesia, membangun bangsa dan negara. 1. Menyelamatkan aset negara.
Menyelamatkan aset negara adalah tugas dan tanggung jawab rakyat sebagai pemilik negara dan sekaligus pemegang kedaulatan negara. Rakyat yang saat ini berhimpun di dalam Aliansi Indonesia bertanggung jawab mempertahankan dan menjaga stabilitas negara melalui tindakan penyelamatan terhadap aset-aset negara yang pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia sendiri, sebagaimana dimaksudkan di dalam pasal 33 ayat 3 UUD 45, yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 45, sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga telah mewajibkan rakyat sebagai warga negara untuk membela negara. Seperti yang tertuang di dalam pasal 27 ayat 3 UUD 45, yaitu, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 2. Menegakkan keadilan dan kebenaran. Menegakkan keadilan dan kebenaran adalah tugas dan tanggung jawab Presiden, baik dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan, maupun sebagai kepala negara. Dalam rangka melindungi segenap tumpah darah Indonesia, Presiden dengan segala instrumen kekuasaan yang telah diberikan dan dipercayakan oleh rakyat, bertanggung jawab penuh dalam mengelola dan menjalankan fungsi kepolisian negara, kejaksaan, kehakiman dan KPK untuk menegakkan keadilan dan kebenaran tanpa diskriminasi atau tebang pilih. Karena setiap warga negara adalah sama di hadapan hukum, dan hal ini secara tegas tercantum di dalam pasal 28D, ayat 1, UUD 45, yaitu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 3. Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia di semua angkatan, baik darat, laut dan udara, adalah institusi negara yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah panjang tumbuh dan berkembangnya sebuah negara di seluruh dunia tidak terlepas dari kemampuan sistem pertahanan negara yang dimiliki. Rakyat Indonesia tentunya akan sangat bangga dengan kemampuan angkatan perang yang handal dan profesional. Oleh sebab itu, Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang didukung oleh rakyat akan menjadi mesin tempur yang disegani oleh siapapun yang ingin merongrong kedaulatan serta kewibawaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sinergisitas TNI dan rakyat, sebagaimana dimaksudkan di dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, merupakan aktualisasi pasal 30 ayat 2 UUD 45, yakni usaha pertahanan dan keamanan yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian, bersatu padunya TNI dan rakyat akan menjadi sebuah kekuatan raksasa yang senantiasa siap menghadapi ancaman dari manapun dan dalam bentuk apapun. Aliansi Indonesia sebagai wadah seluruh elemen rakyat Indonesia senantiasa siap menjadi garda terdepan dalam mendukung TNI untuk tugas menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk mengantisipasi kepentingan dari luar negeri yang memprovokasi rakyat untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
dipersilakan duduk kembali. Di bumi ibu pertiwi, aliansi. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada para hadirin yang membawa telepon genggam, dimohon untuk tidak mengaktifkan handphonenya atau handphone berada dalam mode diam. Mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, dimohon kepada tamu undangan untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ideologi Pancasila adalah pedoman kita. Aliansi Indonesia berada di garda terdepan, menegakkan keadilan, tegakkan kebenaran. Aliansi Indonesia selamatkan aset negara, memberantas kejahatan di bumi ibu pertiwi. Aliansi Indonesia majulah terus maju, semoga jaya selalu hidup aliansiku. Semoga jaya selalu hidup aliansi. Sekali lagi dimohon untuk para hadirin segera menempati tempat yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Irawati Joni Lubis beserta keluarga besar almarhum Bapak Haji Joni Lubis. Yang kami hormati Irjen Polisi Purnawirawan Joni Samose. Yang kami hormati Kanjeng Pangeran Haryo Soeharto. Yang kami hormati Kanjeng Pangeran Norman. Yang kami hormati Kolonel Marinir Sunardi. Yang kami hormati Dirjen Kesbangpol Kemendagri Republik Indonesia dan Dirjen Ahu Kemenkumham atau yang mewakili. Yang kami hormati Dirjen Administrasi Hukum dan Umum Kemenkumham RI atau yang mewakili. Yang kami hormati kepada pejabat pemerintah TNI dan Polri atau yang mewakili. Yang kami hormati rekan-rekan ketua pengurus organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat, sahabat lembaga Aliansi Indonesia. Yang kami hormati segenap tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan yang kami hormati Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Dewan Pengurus Pusat. Dan tak lupa kepada seluruh pengurus daerah lembaga Aliansi Indonesia, kami ucapkan selamat datang di kantor Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia. Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di sini untuk menghadiri upacara pelantikan Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia yang dilaksanakan pada hari Minggu 10 Oktober 2021.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelantikan Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia dimulai. Dimohon kepada para hadirin, mari bersama-sama dengan penuh semangat bergelora meneriakan yel-yel Lembaga Aliansi Indonesia. Aliansi, Indonesia, jaya, rakyat makmur. Terima kasih. Acara pelantikan Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia tanggal 10 Oktober 2021 dimulai. Laporan pimpinan acara kepada pimpinan rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ustaz Azhari. Kepadanya dengan hormat dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ودين الحق
في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Ustaz Azhari yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu syukur yang akan dipimpin oleh Saudari Evinisi, anggota Serikandi Lembaga Aliansi Indonesia. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari batu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia
menginjak acara berikutnya. Prosesi pelantikan Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia. Kepada seluruh pejabat pimpinan rapat pleno khusus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia tanggal 13 September 2021, kepada Bapak Haji Guntur Gempar Alam SEMA, Wakil Ketua Umum 1 selaku pimpinan rapat, kepada Bapak Wahadi Sugiono, Ketua Dewan Pengawas selaku Wakil Pimpinan Rapat Pleno, kepada Bapak T. Bustama, Sekretaris Jenderal selaku Sekretaris Pimpinan Rapat Pleno, kepada Bapak Syamrizal, Wakil Ketua Umum 2 selaku anggota, kepada Bapak Muhammad Syafi'i, Wakil Ketua Umum 4 selaku anggota, kepada Saudari Munasifah, Wakil Sekretariat Jenderal selaku anggota. Untuk waktu dan tempat yang telah disediakan. Kepada Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia terpilih Ibu Irawati Joni Lubis, dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Bendera Sangsaka Merah Putih dan Pentakan Lembaga Aliansi Indonesia memasuki tempat acara. Perlu diketahui untuk bagian ini, membawa bendera Sangsaka Merah Putih adalah Bapak Sarmawi Bowo, dan pembawa Patakan Lembaga Aliansi Indonesia adalah Bapak Maman. Beliau dari Departemen Kasus D88 Lembaga Aliansi Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan naskah berita acara rapat pleno khusus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia tanggal 13 September 2021 dibacakan oleh Sekretaris Pimpinan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia. Berita acara rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia pada hari ini, Senin tanggal 13 September 2021 pukul 14.00 WIB, bertempat di ruang kerja Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia, telah diadakan rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia yang berkedudukan di Kota Administratif Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut rapat. Rapat dihadiri oleh pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia.
Rapat dibagi ke dalam 2 sesi, yaitu sesi pertama, ramah-tamah dan sambutan-sambutan, dan sesi kedua, inti rapat dengan acara tunggal, pemilihan ketua umum lembaga Aliansi Indonesia. Rapat sesi kedua untuk selanjutnya disebut rapat pleno. Rapat sesi pertama dipandu oleh pembawa acara, Nona Munasifah, dan diisi sambutan-sambutan dari wakil ketua umum. 1. Tuan Guntur Kumparawang. 2. Dewan Pengawas Dr. Andes Haji Wahadi Sugiono, Sekretaris Jenderal Edi Kamang, Bendahara Umum Nyonya Dimas Debora Irawati yang juga dikenal dengan nama alias Irawati Jolibis, dan Nyonya Sarah Kartini selaku keluarga dari almarhum Bapak Haji Jolibis. Selesai rapat sesi pertama, selanjutnya pembawa acara menyerahkan kepada pimpinan rapat untuk memimpin rapat pleno dengan acara pergantian ketua umum lembaga Aliansi Indonesia. Pimpinan rapat pleno adalah 1. Ketua Tuan Haji Muhammad Guntur Gemparawan SMA, Wakil Ketua Umum 1. Wakil Tuan Dr. Andes Haji Wahadi Sugiono, Ketua Dewan Pengawas. Sekretaris Dewi Talam, Sekretaris Jenderal. Anggota Syahrizal, Wakil Ketua Umum 2. Muhammad Syafi'i, Wakil Ketua Umum 4. Dimas Debora Irawati Ahmad, Bendahara Umum. Nona Munasifah, Wakil Sekretaris Jenderal. Jalannya rapat pleno. 1. Pimpinan rapat pleno menyampaikan kembali maksud dan tujuan serta dasar-dasar diselenggarakannya rapat pleno, dan dengan persetujuan dari peserta rapat dinyatakan dapat dilanjutkan. 2. Pimpinan rapat pleno melakukan verifikasi kehadiran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia, dan setelah dinyatakan memenuhi quorum, rapat pleno dilanjutkan dengan pemilihan ketua umum lembaga Aliansi Indonesia. 3. Pimpinan rapat pleno menawarkan acara tunggal. Rapat pleno adalah untuk memilih dan menetapkan pejabat ketua umum lembaga Aliansi Indonesia. Namun berdasarkan usulan peserta yang kemudian disetujui oleh seluruh peserta agar rapat pleno langsung memilih dan menetapkan ketua umum Aliansi Indonesia secara definitif. 4. Pimpinan rapat pleno secara terbuka menawarkan kepada seluruh peserta dan acara khusus kepada Wakil Ketua Umum 2, Wakil Ketua Umum 4, Sekretaris Jenderal, Ketua Dewan Pengawas dan Bendahara Umum untuk mengajukan calon atau mencalonkan dirinya atau menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia. Hanya ada 1 orang yang menyatakan kesediaan untuk dicalonkan menjadi Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia, yaitu Nyonya Dimas Debora Irawati alias Nyonya Irawati Jolibis. 6. Pimpinan rapat pleno menawarkan kembali kepada seluruh peserta untuk mencalonkan diri atau mengajukan calon, namun tidak ada, sehingga Nyonya Dimas Debora Irawati alias Nyonya Irawati Jolibis ditetapkan sebagai calon tunggal. 7. Nyonya Dimas Debora Irawati alias Nyonya Irawati Jolibis terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum lembaga Aliansi Indonesia. 8. Rapat pleno memutuskan dan menetapkan Nyonya Dimas Debora Irawati alias Nyonya Irawati Jolibis menjadi ketua umum lembaga Aliansi Indonesia. Keputusan rapat pleno berlaku setelah ditutupnya rapat ini, setelah sambutan dari ketua umum terpilih dan pembacaan doa tertutup, doa penutup, maka pimpinan rapat pleno menutup rapat pada pukul 16.30 WIB. Selanjutnya rapat pleno memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Nyonya Dimas Debora Irawati dan Nyonya Sarah Kartini untuk menyatakan keputusan-keputusan dalam rapat ini dan menandatangani yang di hadapan notaris. Pimpinan rapat pleno, Ketua HM Guntur Gemparawan SMA, Wakil Ketua Dr. Andes Haji Wahadi Sugiono, Sekretaris Edi Kamang, Anggota Syahrizal, Anggota Muhammad Syafi'i, Anggota Dimas Debora Irawati Ahmad, Anggota Munasifah. Demikian berita acara rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia yang diselenggarakan 13 September 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan
Petaka Lembaga Aliansi Indonesia dari pimpinan rapat pleno khusus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rasa bangga, rasa haru, rasa cinta, kami pimpinan sidang pleno Lembaga Aliansi Indonesia bersama seluruh anggota dan jajaran menerima seluruh usulan dari Dewan Pimpinan Pusat secara aklamasi untuk memilih dan mengangkat Ibu Deborah Irawati Johnny Lubis. Untuk itu, saat ini, hari ini, tanggal 10 Oktober 2021, kami semua anggota Lembaga Aliansi Indonesia mempercayakan, menyerahkan Save Our Aliansi Indonesia. Kami serahkan pada Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia. Penyerahan naskah berita acara rapat pleno khusus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia kepada Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia. Kami akan menyerahkan naskah resmi autentik pada tanggal 13 Oktober hasil daripada seluruh rapat pleno DPP Aliansi Indonesia. Kami mohon saudara sekretaris mendampingi saya, saudara-saudara yang lain mendampingi saya untuk bersama-sama kita menyerahkan dan disaksikan oleh seluruh DPD Lembaga Aliansi Indonesia. Semua sudah anggota pleno. Inilah anggota pleno dengan Bismillahirrahmanirrahim. Naskah berita acara kami serahkan kepada Ibu Ketua Umum. Selamat bertugas untuk Dimohon perhatian untuk seluruh hadirin dimohon berdiri. Bendera Sangsaka merah putih dan petakan Lembaga Aliansi Indonesia meninggalkan tempat acara.
mengundur kembali. Pejabat pimpinan rapat pleno dipersilakan kembali ke tempat duduk. Pidato Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia kepada Ibu Irawati Joni Lubis dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Irjen Pol Purnawirawan Bapak Joni Samosir, yang terhormat Bapak Kanjeng Pangeran Hanyo Suharto Retnonegoro, yang terhormat Bapak Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro, yang terhormat Bapak Kolonel Marinir Sunardi. Selamat datang kepada Bapak Dirjen Kesbangpol Kemendagri RI dan Dirjen AHU Kemenkumham atau yang mewakili. Selamat datang kepada Bapak Dirjen Administrasi Hukum dan Umum Kemenkumham RI atau yang mewakili. Selamat datang kepada pejabat pemerintah TNI dan Polri atau yang mewakili. Selamat datang rekan-rekan Ketua Pengurus Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Lembaga Aliansi Indonesia. Selamat datang kepada segenap tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Selamat datang kepada Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan Dewan Pengurus Pusat, dan tak lupa kepada seluruh pengurus daerah Lembaga Aliansi Indonesia. Hari ini sudah 3 bulan lebih sejak berpulangnya Bapak Haji Joni Lubis, Ketua Umum kita, orang tua kita, guru kita, panutan kita, pembimbing dan pemersatu kita semua. Bisa dikatakan sebagai masa berkabung, perenungan, dan transisi. Bukan sekedar transisi kepemimpinan di Lembaga Aliansi Indonesia, namun juga transisi akan dibawa kemana lembaga yang kita cintai ini ke depannya. Masa itu sudah usai. Sekarang adalah saatnya kita untuk bangkit, berdiri tegak dan melangkah ke depan dengan optimisme untuk merawat, melanjutkan, serta semakin mengembangkan dan memajukan lembaga yang telah almarhum bangun dengan pengorbanan yang luar biasa. Hanya itu cara terbaik untuk menghormati dan menghargai almarhum Bapak Haji Joni Lubis. Sebelum saya sampaikan kata-kata selanjutnya, izinkan saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk kilas balik sejenak ke masa-masa almarhum Bapak Haji Joni Lubis memimpin Lembaga Aliansi Indonesia sebagai Ketua Umum. Bahwa almarhum sebagai seorang pimpinan yang sering harus mengambil keputusan-keputusan yang kerap keputusan tersebut sangat situasional, dan setiap keputusan apalagi yang menyangkut urusan publik atau lembaga yang anggotanya sudah sedemikian banyak, sudah pasti tidak dapat memuaskan semua pihak. Untuk itu, saya mohon bukakan ridho dan pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk almarhum Bapak Haji Joni Lubis. Sekaligus mohon selalu didoakan agar semua kebaikan almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang Maha Esa, diampuni semua kekhilafan dan dosa-dosanya. Pada kesempatan ini pula, saya mengajak kepada kita semua, anak-anak
almarhum Bapak Haji Joni Lubis untuk berpegang teguh pada falsafah Mikul Nur Menderjo, yaitu kita kenang dan kita angkat jasa-jasa serta kebaikan almarhum dan kita kubur dalam-dalam setiap kekurangan almarhum. Kemudian daripada itu, saya, Irawati Joni Lubis, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus dan anggota Lembaga Aliansi Indonesia yang telah mempercayakan saya untuk memimpin Lembaga Aliansi Indonesia melalui rapat pleno pada tanggal 13 September 2021 lalu. Saya memberanikan diri menerima kepercayaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu anggota dan pengurus Lembaga Aliansi Indonesia untuk menggantikan almarhum menjadi Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia. Kata menggantikan sebenarnya hanyalah untuk aspek legal formal belaka. Karena substansinya almarhum Bapak Haji Joni Lubis di mata kita semua tidak akan pernah bisa tergantikan. Substansinya adalah saya hanya melanjutkan cita-cita besar almarhum untuk memajukan dan mengembangkan Lembaga Aliansi Indonesia yang fondasi serta kerangka besarnya telah almarhum bangun dengan sangat kokoh. Saya, Irawati Joni Lubis, memang anak kandung almarhum Bapak Haji Joni Lubis dan dapat dikatakan juga sebagai anak Ibu Lubis karena saya telah dikader dan dididik langsung oleh beliau. Lebih khusus lagi sejak aktif di Lembaga Aliansi Indonesia baik sebagai staf maupun bendahara umum Lembaga Aliansi Indonesia sejak tahun 2013. Didikannya bukan sekedar teori, namun juga praktek langsung tentang bagaimana mengelola lembaga sebesar ini, serta bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Namun, saya tetaplah Irawati Joni Lubis, bukan Bapak Haji Joni Lubis. Dan saya tidak akan pernah mampu untuk menggantikan almarhum. Saya, Irawati Joni Lubis, memberanikan diri menerima kepercayaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua karena saya paham betul sepenuhnya tentang konsep kepemimpinan, bahwa pemimpin adalah orang besar, hanyalah salah satu dan bukan satu-satunya konsep kepemimpinan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tren di berbagai belahan dunia dewasa ini, tren yang makin berkembang dan menjadi kesadaran terutama di kalangan generasi muda termasuk kaum milenial, bahwa kepemimpinan substansinya merupakan perwujudan dari kesadaran kolektif, sehingga seorang pemimpin hanyalah seorang yang dimajukan sejengkal. Seorang pemimpin lebih sebagai seorang perekat, pemersatu, dan lebih sebagai seorang pucuk pimpinan sebagai manajemen. Oleh karena itu, saya akan memimpin Lembaga Aliansi Indonesia dengan konsep dan cara yang berbeda dengan almarhum Bapak Haji Joni Lubis. Saya akan memimpin untuk menggerakkan dan mengoptimalkan kesadaran kolektif kita semua, pengurus Lembaga Aliansi Indonesia, terutama di tingkat Dewan Pimpinan Pusat yang terdiri dari orang-orang yang terpilih serta teruji, baik kapabilitasnya maupun loyalitasnya terhadap Lembaga Aliansi Indonesia. Saya optimis akan mampu membawa Lembaga Aliansi Indonesia makin maju dan berkembang dengan dukungan dari segenap jajaran pengurus, dukungan dalam semangat kebersamaan. Dan kebersamaan itu hanya akan terwujud apabila kita semua menjalankan pesan yang telah ribuan kali almarhum Bapak Haji Joni Lubis sampaikan, yaitu hilangkan egoisme, hilangkan sifat keakuan dalam kita masing-masing. Saya akan memimpin Lembaga Aliansi Indonesia dengan lebih menekankan untuk membangun sistem baik internal maupun eksternal, dan itu akan dimulai dengan memfungsikan setiap pengurus sesuai dengan jabatan dan job description masing-masing. Konsep dan cara
berbeda dalam memimpin, sama sekali bukan untuk membelokkan arah, apalagi meruntuhkan cita-cita besar Lembaga Aliansi Indonesia. Karena fondasi serta kerangka besar Lembaga Aliansi Indonesia itu sudah terbangun sangat kokoh. Perbedaan konsep dan cara tersebut justru merupakan keharusan, karena saya maupun kita semua tidak akan pernah bisa menjadi seperti almarhum Bapak Haji Joni Lubis. Dan justru konsep dan cara berbeda sangat diperlukan untuk mewujudkan program maupun cita-cita almarhum yang sangat banyak belum terwujud karena berbagai macam kendala baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati saya sampaikan, saya bukanlah orang yang paling hebat, paling pandai, dan paling segalanya di antara kita semua. Saya hanyalah seorang yang dimajukan sejengkal untuk memimpin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dengan ini pula, saya mohon dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua untuk memimpin dan membawa Lembaga Aliansi Indonesia agar semakin maju dan berkembang ke depannya. Kemudian sebagai seorang ketua umum, tentu saya punya tanggung jawab untuk menyusun, merumuskan serta menjalankan program-program kerja Lembaga Aliansi Indonesia agar keberadaan Lembaga Aliansi Indonesia semakin dirasakan manfaat positifnya untuk masyarakat, terutama kaum yang termarginalkan, dan untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia. Program-program kerja yang akan saya rumuskan dengan mengedepankan semangat kebersamaan akan tetap berada dalam kerangka besar cita-cita Lembaga Aliansi Indonesia yang telah dirumuskan ke dalam moto, visi, misi, dan tujuan Lembaga Aliansi Indonesia serta dipandu dengan panca moral Lembaga Aliansi Indonesia. Dan program kerja tersebut pada hakikatnya untuk meluruskan serta mewujudkan cita-cita almarhum Bapak Haji Joni Lubis secara garis besar dapat saya sampaikan sebagai berikut. 1. Menjalankan kemitraan yang lebih erat dengan pemerintah maupun stakeholder, para pemangku kepentingan lainnya, baik dalam rangka mendukung program-program kerja pemerintah maupun dalam pengawasan pelaksanaan program-program tersebut. 2. Membangun sektor ekonomi sebagai penopang aktivitas lembaga, baik melalui koperasi maupun badan usaha milik lembaga dari tingkat pusat maupun daerah. 3. Melaksanakan pembenahan internal lembaga agar dapat menjadi percontohan bagi masyarakat luas, baik untuk tertib administrasi maupun peran serta secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dari pejabat pemerintahan, TNI, Polri, rekan-rekan LSM dan Ormas Sahabat Lembaga Aliansi Indonesia, serta kepada segenap anggota dan pengurus Lembaga Aliansi Indonesia, baik yang hadir langsung dalam acara pelantikan ini maupun yang mengikuti secara online di daerah masing-masing. Di sini, hari ini, saya tegaskan, Lembaga Aliansi Indonesia masih ada dan akan selalu ada untuk mengajak seluruh pejabat tinggi negara, pemerintah, TNI, Polri, pengusaha, dan masyarakat luas pada umumnya. Mari bersama-sama stop dan cegah pungutan liar, korupsi, kolusi, nepotisme, terorisme, dan narkoba untuk menyelamatkan aset negara, menegakkan keadilan dan kebenaran, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian pidato ini yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatian ini. Sebelum saya akhiri, mari bersama-sama kita teriakan yel-yel Aliansi Indonesia. Aliansi, yes, Indonesia Jaya, rakyat makmur. Aliansi, yes. Indonesia, yes. Rakyat makmur.
Ibu Irawati Joni Lubis. Berikutnya Pemotongan tumpeng diiringi doa sebagai tanda syukur terlaksananya acara pelantikan syukuran 1 tahun pernikahan Ibu Irawati Joni Lubis dengan Bapak Joni Rahmat dan doa haul almarhum Bapak Haji Yuri Joni Lubis bin Kasim. Beliau merupakan pendiri dan ketua umum pertama Lembaga Aliansi Indonesia. Kepada petugas persebaran persilakan. Kepada yang terhormat Bunda Sarah Kartini selaku Ibu Asuh Lembaga Aliansi Indonesia, Ibu Irawati Joni Lubis Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia didampingi oleh sang suami Bapak Joni Rahmat dan Kiai Haji Muhammad Fatur Rahman SAG dipersilakan naik ke atas panggung acara. Bapak Kiai Haji Muhammad Fatur Rahman SAG merupakan Wakil Rois Surya Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Cipayung. Jangan terlalu depan. Jangan terlalu depan. Kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Fatur Rahman SAG dimohon untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita bersama-sama berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kiranya di dalam pelaksanaan acara pelantikan Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia ini, kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan, mohon untuk membacakan suratul Fatihah. Suratul Fatihah dalam rangka tasyakuran atau syukuran pelantikan Ibu Ketum. Yang kedua dalam rangka syukuran ulang tahun pernikahan Ibu Ketum. Kita doakan semoga rumah tangganya menjadi rumah tangga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang ketiga teruntuk ayahanda Ibu Ketum almarhum Bapak Haji Joni Lubis. InsyaAllah beliau melihat kita semua dan kita doakan semoga Allah lapangkan alam kuburnya, Allah gerangi alam kuburnya menjadi taman dari taman-taman surga ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن جميع صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau telah takdirkan kami, Engkau telah pertemukan kami dalam acara ini, yakni pelantikan Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, anugerahkan kepada Ketua Umum kami kesabaran, kekuatan, keikhlasan serta mampu dan dimampukan dalam memimpin lembaga ini ya Allah.
Anugerahkan pula kepada Ketua Umum kami Kesehatan panjang umur agar beliau dapat melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, juga teruntuk segenap pengurus Lembaga Aliansi Indonesia. Semoga tercipta, terjalin kekompakan, kebersamaan, satu hati, satu langkah, satu pikiran, satu cita-cita dan tujuan demi kemajuan Lembaga Aliansi Indonesia ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, semoga Lembaga Aliansi Indonesia ini dapat membawa kemajuan bangsa Indonesia dan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Jadikanlah kami selalu hamba-Mu yang selalu bersyukur atas karunia, rahmat dan nikmat yang telah Engkau titipkan kepada kami. Allahumma ja'alna min ibadika salihin, waj'alna min ibadika syakirin, waj'alna min ibadika sabirin, waj'alna min ibadika al-muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Irawati Joli Lubis, Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia, dipersilakan untuk melakukan pemotongan tumpeng. Diberikan kepada Ibunda Sarah Kartini selaku Ibu Asuh Lembaga Aliansi Indonesia. Kepada Yang Terhormat Bunda Sarah Kartini, Ibu Irawati Joli Lubis, Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia, didampingi oleh suami Bapak Joli Rahmat dan Kiai Haji Muhammad Fatur Rahman, dipersilakan kembali ke tempat duduk semula. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Bagimu Negeri yang akan dipimpin oleh Evi. Hadirin dimohon berdiri. Laporan pemimpin acara. Pastikan umum Lembaga Indonesia telah selesai dilaksanakan. Lanjutkan. Acara pelantikan Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia telah dilaksanakan dengan lancar. Kami sebagai pembawa acara pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian tamu undangan serta para hadirin.
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dimohon kepada para diri untuk memberikan ucapan selamat dan foto bersama kepada Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia. Pancasila adalah pedoman kita. Aliansi Indonesia berada di garda terdepan, menegakkan Aliansi Indonesia selamatkan aset negara, memberantas kejahatan di bumi ibu pertiwi. Aliansi Indonesia majulah terus maju, semoga jaya selalu, hidup aliansiku. Persatukan bangsa, ideologi Pancasila adalah pedoman kita. Aliansi Indonesia berada di garda terdepan, menegakkan keadilan. Aliansi Indonesia selamatkan aset negara, memberantas kejahatan di bumi ibu pertiwi. Aliansi Indonesia majulah terus maju, semoga jaya selalu, hidup aliansiku. Semoga jaya selalu, hidup aliansiku. Terima kasih atas kehadirannya. Oke.